Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menjadi miliarder kripto. Saya membuat video ini karena saya ingin berbagi pengalaman saya pribadi ke teman-teman semuanya supaya teman-teman ini bisa merubah kehidupannya. Saya sendiri membuat video ini bukan berarti saya tanpa background apapun. Saya berhasil merubah 30 juta menjadi 7 miliar di bull run sebelumnya dan saya ingin teman-teman at least kecipratan ya beberapa persen pengalaman yang saya miliki, oke, supaya teman-teman ini bisa mengembangkan portofolionya jauh lebih lanjut. Dan saya yakin bahwa 2025 ini merupakan saat terbaik untuk teman-teman masuk ke market cryptocurrency. Untuk menjadi miliarder di kripto, apa sih yang kalian butuhkan? Pertama, kalian itu membutuhkan niat yang kuat. Saya tahu teman-teman ini cuma ingin sesuatu di sini. Tapi saya kalau bisa bedah hati kalian, 90% dari kalian itu cuma mau kaya doang. Tapi hanya 10% nih yang memiliki niat yang kuat, mau kaya dengan purpose yang baik. Dan juga kalau mereka memiliki niat yang kuat di kripto ini, mereka ini jauh lebih di reward daripada mereka yang hanya join di sini karena FOMO. Saya tahu teman-teman di sini banyak sekali yang merasa FOMO atau fear of missing out. Jadi kalian ini masuk ke kripto itu hanya setengah hati karena dengar temennya, karena dengar influencer, karena dengar saudaranya bisa kaya dari kripto. Tapi kalian nggak ngerti apa aja proses yang harus kalian lalui. Perjuangan seperti apa yang harus kalian lakukan untuk bisa sukses di sini. Di awal aja udah niatnya ada berantakan, gimana ke depannya. Itulah mengapa saya bilang ke teman-teman niat itu sangat penting. Saya pribadi memang udah kenal kripto dari 2018. Mulai sangat aktif di 2020-an. Tapi teman-teman, ya perjalanan saya di dunia finansial itu tidak dimulai di kripto saja. Saya dari SMA ya waktu itu sudah berkecimpung di dunia pasar modal dan saya pun juga memenangkan olimpiade pasar modal dan berbagai olimpiade keuangan pada saat itu. Dulu memang saya ini ikut-ikut lomba ya itu karena saya butuh duit. Butuh duit untuk bisa membuka usaha. Maka dari itu saya ikut berbagai lomba seperti lomba trading, ya, lomba ekonomi, lomba akuntansi dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya pun tahu dunia finansial sejak saya SMA. Dan semenjak SMA ya memang dulu keterbatasan, modal itu sangat terbatas. Tapi dari dulu ya impian saya itu adalah tentang menjadi seorang trader yang hebat, tentang menjadi pelaku pasar keuangan yang sangat berkompeten. Dan itu pun terbawa dari saya mau tidur ya sampai saya bangun tidur. Ya mungkin kalau dulu teman-teman saya tuh sukanya main futsal ya, main bola. Saya nggak ada ya, saya baca buku, kemudian saya terus mempraktikkan ya berbagai teori-teori di finance, teori-teori di market, dan yang saya lakukan hanya itu terus ya. Jadi saya bangun tidur, gimana saya menjadi seorang pelaku di pasar keuangan yang bagus ya, yang hebat. Dan saya pun juga orang yang suka bermimpi ya, sama seperti anak-anak kecil pada lainnya ya. Saya bermimpi bahwa hanya dengan layar gitu ya, saya bisa memperoleh keuntungan bahkan sampai bermiliar-miliaran ya. Saya pun juga mencontek ya, melihat banyak sekali referensi di film-film dan itu pun akhirnya menginternalisasi nilai di dalam diri saya bahwa saya menjadi trader di pelaku pasar keuangan ini bisa sukses ya, hingga beberapa tahun ke depan baru saya bisa merealisasikan hal yang saya inginkan tersebut. Jadi teman-teman harus paham juga ada yang namanya the law of attraction. Ketika teman-teman ini udah niat terhadap sesuatu dan teman-teman udah membayangkan itu adalah kehidupan teman-teman yang aslinya, cepat atau lambat ya dunia ini, universe ini, alam semesta ini akan memberikan sesuatu yang teman-teman inginkan tersebut. Jadi teman-teman harus paham nih, kalau di awal aja niatnya belum kuat ya, masuknya juga setengah-setengah, saya jamin 3-4 bulan teman-teman nyerah ya. Jangankan 3-4 tahun. Atau yang ya udah hampir 10 tahun seperti saya ini ya. Kalau dari awal teman-teman nggak bisa visualisasi di otaknya ya, betapa nikmatnya ya, hanya di depan laptop ya, di depan komputer bisa memperoleh keuntungan miliaran dan merubah hidup kalian sendiri, juga merubah hidup orang-orang di sekitar kalian ya. Teman-teman bayangkan dulu ya, manifest dulu ya, setiap bangun tidur ya, setiap mau tidur. Bagaimana ya rasanya menjadi seorang yang sukses, seorang yang kaya raya, seorang yang bisa membeli apapun ya yang diinginkan ya. Itu bayangkan ya, ketika teman-teman udah memiliki nilai tersebut di otak teman-teman, di pikiran teman-teman, ya baru teman-teman bisa lanjut ke step selanjutnya. Step kedua adalah perbesar income
Saya nggak pernah setuju dengan teman-teman yang selalu bilang, oke, saya mau fokus di kripto, all in di sini. Tapi modalnya dari orang tua. Oke, saya mau all in di kripto, tapi modalnya cuman uang tabungan yang kecil. Terus kamu keluar dari tempat kerjaanmu, dan kamu masuk di sini, di hutan rimba ini, tanpa kamu memiliki bantalan yang kuat. Nggak ada dana darurat, ya. Kerjaan nggak ada, itu saya selalu langsung quit. Ya. Saya selalu nggak mau ya mendidik orang yang memang nggak mau improve dirinya. Kalau kamu itu adalah orang yang mau improve dirimu, ya kamu itu orang yang rajin. Kalau kamu hanya mengandalkan semua ini di kripto, jatuhnya kamu ini hanyalah seorang pemimpi. Dan seorang pemimpi, yaitu nggak akan pernah bisa kemana-mana ya, kalau mereka itu tidak beraksi sama sekali. Jadi kalau kamu mau bermimpi, nggak apa-apa ya, tapi kamu juga harus beraksi juga. Jadi jenis income ya, itu teman-teman ada active income, passive income, juga ada portfolio income ya. Kripto ini masuknya portfolio income. Kalau teman-teman aktif income-nya ini nggak ada, ya gimana portfolio income-nya ini bisa bertumbuh? Saya banyak sekali tahu teman-teman yang gaya-gayaan ya, ditanya, kamu apa kerjanya? Saya trading for living. Nggak, bohong. Ya, kamu pasti melakukan hal yang lain ya untuk mendanai ya. Kamu punya sesuatu baru kamu bisa trading dengan nyaman. Karena nggak ada teman-teman ya orang yang bisa trading for living kalau mereka ini nggak memiliki ya dana at least untuk beberapa tahun ya sampai beberapa puluh tahun ya biaya hidupnya. Misalkan biaya hidupnya setahun 100 juta. Ya, ini dia harus memiliki uang miliaran dulu baru bisa dibilang mereka ini trading for living. Kalau di titik saya ya pribadi pun saya bisa trading for living. Kenapa? Karena saya udah mulai ini dari lama. Saya pun juga memiliki bisnis ya yang berjalan, yang mendukung ya keuangan saya pribadi ya, sehingga saya bisa trading for living ya. Saya sehari cut loss ratusan juta sampai miliaran, itu nggak kerasa apa-apa. Ya beda cerita kalau saya ini nggak punya kerjaan apapun ya, atau ketika saya nggak memiliki dana darurat yang besar. Beda sekali ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ada yang namanya active income, dan active income itu harus teman-teman kejar. Dulu ketika saya merintis atau ketika saya memulai ya, dimulai dari portofolio puluhan juta jadi ratusan juta, bahkan ketika udah jadi miliaran, saya ini tetap bekerja teman-teman. Tetap menggunakan gaji UMR saya untuk kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Kalau nggak ada gaji UMR ya, ketika portofolio saya lagi naik turun, saya pasti jauh lebih panik. Misalkan nih ya, oke, saya butuh untuk membayar biaya kendaraan ya, atau saya butuh membayar biaya kosan. Tapi misalkan saya nggak punya duit sama sekali nih di bank account ya. Terus saya lihat dompet kripto saya, wallet kripto saya. Wah ini hari ini lagi merah nih, saya nggak bisa cut sekarang posisinya. Padahal ya tagihannya besok harus dibayar, besok lusa harus dibayar. Terus saya mikir nih, please bounce marketnya sekarang. Itu nggak bisa, karena market itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Maka dari itu saya nggak pernah advice teman-teman di sini untuk, oke, saya mau trading for living. 100% kamu akan gagal. Tingkatin kerjaan kamu ya, bahkan mungkin bisa sampai naik gaji ya. Kalau udah cukup ya bangun passive income ya atau portfolio income. Tapi passive income di sini sifatnya secondary ya, teman-teman. Kalau teman-teman gajinya udah merasa cukup ya untuk menopang kamu punya kehidupan tanpa ya mengganggu portofolio yang kamu miliki, ya itu nggak masalah. Ini pun case-nya juga sama, teman-teman. Misalkan market lagi naik ya, semua lagi pumping. Terus kamu merasa lebih jumawa nih. Wah, saya udah cuan nih 100 juta. Oke lah, saya beli mobil baru, beli handphone baru. Saya keluarin dari wallet kripto saya untuk membeli barang-barang di dunia nyata. Apakah kripto wallet kamu ini akan bertumbuh? Jawabannya enggak. Karena syaratnya compounding, yaitu adalah keuntungan sebelumnya harus kamu putar terus. Kalau misalkan kamu udah dapat sesuatu, terus kamu putus di sini, kamu ambil, oke, dia nggak akan pernah bisa compounding ya, nggak bisa menggulung untuk memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Jadi teman-teman harus pahami ya, dipisahkan antara portofolio kripto dengan untuk dana darurat dan juga rekening ya untuk keuangan sehari-hari ya. Karena secara statistik ya hanya 3% ya orang yang bisa trading for living dan berhasil. Oke, trader pun statistiknya jauh lebih kecil kemungkinan berhasil. Jadi saya memberikan sesuatu yang memang udah saya lalui sendiri. Dan dulu ya cara saya berhasil yaitu adalah tetap bekerja, tetap memiliki bisnis pun ya, dulu pun juga ya saya juga jualan fashion dulu ya, jualan tas dan lain sebagainya, tetap jualan properti juga meskipun tetap memiliki portofolio kripto ya yang berkembang hingga memperoleh ya keuntungan sampai miliaran rupiah. Ketiga adalah berinvestasi pada pendidikan yang tepat.
Memang saya dulu masuk kripto ya sebelum bull run dimulai ya 2020-2021. Tapi kalau teman-teman ngomongin saya dulu itu beruntung, ya saya punya background berkecimpung di dunia keuangan ya, olimpiade pasar modal sejak saya ini dari SMA. Sehingga saya cepat sekali mempelajari apa itu kripto, bagaimana sistematisasi ya perdagangannya, apa aja naratifnya, sehingga ya saya bisa cepet dapat cuan. Tapi bayangin kalau teman-teman ini nggak punya background seperti saya ya 5 tahun untuk belajar keuangan seperti ini terus tiba-tiba masuk di kripto. Yang ada teman-teman pasti kaget. Nggak bisa ya cara baca candlestick, nggak tahu pattern di kripto, nggak tahu ya kapan harus beli, kapan harus jual ya, cara mengoptimalisasi ya keuntungan dan lain sebagainya. Sehingga ya teman-teman nggak akan bisa kemana-mana. Itulah mengapa saya bilang berinvestasi pada pendidikan itu adalah hal yang sangat tepat. Karena ketika teman-teman berinvestasi pada pendidikan, teman-teman belajar, ya teman-teman membuang jatah waktu beberapa tahun untuk gagal. Karena memang idealnya orang di siklus pertama itu belajar, ya siklus kedua memperoleh keuntungan. Baru siklus ketiga ini mempertahankan keuntungan yang dimiliki ya atau mempertahankan kekayaan yang dimiliki. Tapi ngapain ya kalau teman-teman bisa belajar cepat dan di siklus pertama yang teman-teman dapatkan ini bisa langsung cuan. Karena ya ada bedanya sesuatu yang teman-teman dapatkan secara gratis ya, entah itu di YouTube, ya di media sosial dan lain sebagainya, atau dengan sesuatu yang teman-teman dapatkan di platform berbayar seperti Akademi Kripto ya, di mana di dalamnya itu ada ribuan courses ya, ada riset-riset yang kita gunakan sendiri ketika kita mengelola ya uang kita yang udah banyak jumlahnya. Plus juga ada berita-berita terupdate ya setiap harinya ya. Jadi teman-teman kalau mau jadi member ya di Akademi Kripto atau join ya di komunitas gratis kita ya, teman-teman bisa manfaatin ya link di bawah untuk masuk ke Discord atau join ke member Akademi Kripto. Karena ketika teman-teman ya belajar langsung dari saya, yang mana nggak bisa saya breakdown secara detail ya, strategi-strategi cara kita kelola fund kita ya, dan juga cara kita ya untuk bisa mengarungi crypto market dari siklus ke siklus, ya nggak bisa ya kita jelasin semuanya di sini dengan tools yang paling canggih ya yang kita miliki ya. Itulah kenapa kita semua share itu di dalam. Dan kadang ya saya merasa dulu memang nggak ada biayanya. Tapi yang lebih parah dulu tuh nggak ada mentornya, ya nggak ada orang seperti saya seperti ini yang bisa saya lihat untuk ngajarin saya secara detail apa itu market crypto, oke? Bagaimana saya memperoleh keuntungan di sini, saya dari nol. Ya untungnya saya udah punya tuh ya 5 tahun background sebelumnya di dunia pasar modal untuk saya mengetahui bagaimana sih mengoperasikan ya kripto dan lain sebagainya. Plus ya background saya sendiri itu adalah dosen ya. Saya dari umur 22 tahun itu udah menjadi dosen. Oke? Bahkan saya ini lulus lebih cepat daripada teman saya, terus beberapa tahun ke depan saya ini yang ngajar teman saya satu angkatan. Ya, ini real story. Itulah mengapa ya saya memiliki konstruk yang bisa saya ajarkan ke teman-teman. Ya, saya punya kurikulum bakunya supaya teman-teman ini tahu ya memahami kripto ini seperti apa yang cepat. Terutama bagi para pemula nol yang nggak tahu ya cara transaksi kripto sama sekali. Jadi pendidikan itu menurut saya jauh lebih penting daripada modal. Ya memang kita butuh modal, tapi kalau kita ya udah tahu pendidikannya, modalnya itu bisa dari mana aja. Karena jujur ya, saya pribadi itu dulu juga uang dari istri saya ya, yang sekarang udah jadi istri saya, dulu pacar saya ya. Jadi saya gunakan uangnya, saya punya knowledge-nya di market, kemudian saya aplikasikan di kripto dan dari puluhan juta ya menjadi miliaran. Memang saat itu timing masuknya bagus banget ya. Tapi jangan salah, di tahun 2025 ini dengan berbagai katalis ya US Strategic Reserve yang mau mengadopsi aset-aset kripto, this might be your time, this might be your opportunity untuk bisa dapetin keuntungan yang signifikan di market kripto. Dan terakhir, be fleksibel dan jangan membandingkan diri ya. Teman-teman, saya tahu banyak orang di luar sana yang jauh lebih sukses daripada teman-teman, jauh lebih sukses pula daripada saya, mungkin di kripto udah dari 2013 dan memiliki aset sampai puluhan triliun. Apakah ada? Jawabannya banyak. Itulah mengapa di era sosial media yang ada seperti saat ini, sangat mudah bagi kita untuk melihat orang lain dan merasa pencapaian kita itu sangat kecil. Padahal teman-teman baru mulai di tahun ini. Gimana nih gitu mikirnya ya. Bandingkan teman-teman dengan teman-teman yang kemarin. Dari kemarin yang mungkin masih skeptis dengan kripto, nggak mau belajar kripto, tapi lihat kalian semua sekarang di sini. Oke, saya berarti udah satu step
ahead ya daripada saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman harus selalu melihatnya ke depan, jangan lihat ke belakang, jangan pula lihat ke samping karena pasti banyak orang yang lebih sukses daripada teman-teman, banyak yang lebih sukses juga daripada saya. Ya itulah mengapa ya teman-teman lihat ke depan terus, jadilah yang fleksibel ya. Kalau misalkan oke, di siklus kripto kali ini strategi yang saya terapkan tuh harus seperti ini. Ya lakukan saja ya karena ada aliran orang yang ini penting cuan, satu lagi nih aliran mereka yang ya, ke sini hanya ingin ya tesisnya dibuktikan benar. Saya lebih suka menjadi orang yang alirannya yang penting cuan aja ya. Sehingga teman-teman harus fleksibel dengan segala probabilitas yang ada, segala kemungkinan yang ada, juga segala peluang yang ada di market. Oke? Sampai jumpa di Akademi Kripto.